Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devin Kentan Sagita dengan NIM 0811122227 Di sini saya akan menjelaskan tentang soal ketiga, yaitu menghitung pecahan berikut dengan rekursif, di mana A0 ditambah 1 per A1 ditambah 1 per A2 ditambah 1 per hingga AN. Jadi kita langsung membuat programnya yang dimulai dari include IOStream untuk fungsi input output, lalu using namespace std untuk membaca namespace yang ada di std. Kemudian kita tuliskan struct-nya dengan nama objek yaitu deret. Kemudian struct deret ini terdiri dari variabel ndef dan array xdef. Lalu masuk ke dalam main sebagai program utama, kita tuliskan tanda kurung kawal buka dan tutup sebagai tanda mulai dan selesainya. Itu kita deklarasikan struct deret dengan nama tdef. Kemudian deklarasikan variabel idef untuk perulangan, lalu variabel hdef sebagai hasil dengan tipe data float. Kita cout-kan nilai n sama dengan untuk menampilkan kalimat nilai n di dalam monitor. Di sini pengguna dapat memasukkan nilai ke dalam variabel ndef, di mana ndef ini terletak di dalam deret tdef. Kemudian kita lakukan perulangan untuk idef sama dengan 0, di mana idef lebih kecil sama dengan tdef dan ndef. Lakukan idef plus. Jadi di sini kita tahu bahwa batas dari perulangan itu adalah ndef, nilai yang dimasukkan oleh pengguna. Kemudian kita cout, kita tulis dulu tanda kurung kawal karena akan menuliskan dua statement. Kita cout-kan dulu a idef. Ini hanya untuk tampilan, tidak dituliskan pun tidak berpengaruh kepada penulisan kepada proses. Tetapi untuk membuatnya menjadi rapi, maka kita tuliskan. Kemudian di sini pengguna dapat memasukkan bilangan-bilangan dari nilai A dari A0 sampai AN, di mana nilai-nilai tersebut akan tersimpan di array xdef yang terletak di dalam struct deret tdef. Lalu hdef, kita deklarasikan nilai hdef dengan fungsi panggilan jumlah yang mengirimkan nilai 0 dan nilai tdef. Jadi nilai 0 akan kita kirimkan, begitupun nilai tdef. Kita buat float jumlah sesuaikan dengan pendeklarasian kita lakukan di dalam in main. Samakan nama dari fungsi panggilan itu dengan integer xdef dan deret tdef. Lalu kita buat pengecekan jika xdef sama dengan ydef.ndef. Nah, kita cek apakah nilai ndef yang terdapat dalam deret ydef itu dalam in main itu deret tdef ya. Tapi di dalam fungsi panggilan ini menjadi deret ydef.
Nah, apakah nilainya sama dengan xdef? Apabila benar, maka kita return ydef.xdef. Apabila salah, else, maka return nilai ydef.xdef array. Nilai array, dimana arraynya itu kamarnya itu dideklarasikan dengan xdef. Jadi xdef kan akan terus bertambah. Jadi dari xdef 0, xdef sama dengan 0, xdef sama dengan 1 hingga xdef sama dengan n. Nah, kita jumlahkan dengan 1 per jumlah. Nah, di sini fungsi rekursifnya dapat dilihat. Jadi program akan memanggil dirinya sendiri, memanggil fungsi panggilan jumlah secara terus-menerus hingga memenuhi persyaratan. Baiklah, lalu nilainya akan dikembalikan dan program akan mencetak kalimat hasil akhir penjumlahan sama dengan hdef. Kita coba build and run. Misalkan nilai n itu hingga 2. Jadi dimulai dari A01, A12, A3, A2 sampai 3. Jadi hasil akhir penjumlahan didapatkan 1,42857. Sebenarnya nilai di belakang koma itu lebih banyak dari ini, tetapi karena menggunakan tipe data float yang terbatas, jadi yang ditampilkan hanya sebatas angka 7. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.